Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah hadir, alangkah baiknya kita mengisi yang kosong di hadapan kita, supaya saudara-saudara kita yang terlambat tidak melangkai saf kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri arbabil hijab wa hata anhu min sama'il ahli kulla hijab min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muqadaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Berlindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah lah kita berada di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan fardu Jumat. Kalau lakukan karena izin Allah, tidak dengan izin Allah, barangkali kita tidak akan pernah sampai ke masjid yang kita cintai. Apapun kegiatan kita, apapun yang akan kita rencanakan, tidak terlepas dari izin Allah. Maka wajiblah setiap insan, apapun suku dan agamanya, bangsanya, untuk tetap dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan sholawat
pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini kembali hati mengajak serta menghimbau kepada kita bersama, terutama kepada diri pribadi hati sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Izinkanlah aku berkhutbah dengan judul pergantian tahun menandakan berkurangnya umur manusia. Sejak terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib pada hari Rabu kemarin, itu menandakan bahwa tahun 1441 Hijriah telah berakhir dan masuk atau berganti dengan tahun 1442 Hijriah. Berarti kita sekarang sudah sah memasuki dan sudah berada di tahun 1442 Hijriah atau tahun baru Islam. Pergantian tahun adalah hal yang terus menerus dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita tidak akan bisa mengelakkannya. Pertukaran pergantian tahun sudah mesti terjadi. Maka semenjak masuknya waktu maghrib kemarin hari Rabu, semenjak itulah umur kita berkurang. Artinya apa? Setiap pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriah atau tahun Masehi, 1441 Hijriah berganti dengan 1442 Hijriah atau tahun 2000 Masehi berganti nanti dengan tahun 2021, tahun 2020 Masehi berganti dengan tahun 2021 Masehi nantinya. Bukan umur kita bertambah, justru sebaliknya umur manusia malah berkurang. Ibarat pulsa. Pulsa kita isi 100.000 umpamanya. Kalau pulsa yang 100.000 itu kita pakai terus, kita gunakan terus, mungkinkah pulsa yang 100.000 itu kita isi akan bertambah ya? Menjadi 101, 102 dan seterusnya? Tentu tidak. Pulsa yang kita beli, kita isi 100.000, kemudian kita pakai terus, kita pergunakan terus untuk menelpon atau SMS dan yang sebagainya, maka pulsa yang 100.000 akan berkurang. Artinya apa? Akan bisa habis. Tak kala pulsa yang 100.000 tadi kalau sudah habis, maka HP kita tidak bisa lagi menggunakannya. Artinya kita tidak bisa menelpon dan tidak bisa pula kita SMS. Begitulah umur kita. Umur kita sudah menjadi ketentuan dari Allah.
rahasia Allah. Tidak satu pun manusia yang mengetahuinya, termasuk diri kita sendiri. Berapa jatah umur kita? Masing-masing kita antara satu dengan yang lain tidak akan mengetahuinya berapa jatah umur kita hidup di atas dunia ini. Kita tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mengetahuinya. Tidak akan pernah. Masing-masing kita. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh saja mengetahui umur yang sudah kita pakai. Saat sekarang ini kita bisa mengetahui kita sudah berumur umpamanya 63 tahun. Tanggal sekarang ini. Kita sudah berumur umpamanya 70 tahun saat sekarang ini. Kita bisa mengetahui dengan ada akte kelahiran. Tapi kita tidak akan pernah mengetahui berapa lagi sisa umur kita. Yang telah kita pakai saat sekarang ini sudah 73 tahun umpamanya. Lalu berapa sisa yang akan datang? Kita tidak akan pernah mengetahuinya. Karena kita tidak akan bisa membaca akte kematian kita. Akte kelahiran kita bisa membacanya, tetapi akte kematian kita tidak akan pernah membacanya. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Jatah umur kita, umpamanya kita diberikan jatah umur, ditakdirkan oleh Allah sekitar 80 tahun. Kita atau si A ditakdirkan hidup di atas dunia ini dari 0 tahun sampai 80 tahun umpamanya. Maka 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sampai 70 tahun, sampai 79 tahun. Tak kala mendekati angka 80 tahun, maka di sanalah fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak kala sudah mendekati pas ukuran sakarnya 80 tahun, maka di sanalah ajal kita. Apabila datang ajal seseorang, batas umur seseorang, maka sedikit tidak akan bisa kita akhirkan, kita undur, dan tidak pula bisa kita majukan. Umur kita tidak ditambah dan tidak dikurangi, sudah pas. Maka jangan kita beranggapan kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal di usia muda, di usia kanak-kanak dan sebagainya, itu sudah menjadi ketentuannya. Dia tahu umurnya barangkali mungkin 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, atau tahun, 2 tahun, 4 tahun dan selanjutnya. Ketika itu datang aja sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengetahui itu. Maka kalau tidak ajal, maka dia tidak akan pernah meninggal. Meninggal seseorang karena sudah habis batas waktu. Allah sudah menghabiskan, sudah ada ketentuannya, sudah habis jatah umurnya. Sudah habis kadarnya, dia sudah berangkat. Tidak mungkin kita ditambah. Kalau umur kita ditakdirkan oleh Allah 80 tahun, tidak akan mungkin menjadi 81 tahun atau 79 tahun. Tidak akan mungkin. Karena ketentuan Allah itu yang berlaku.
Kalau ditakdirkan umur 80 tahun, maka pas ketika itu kita akan meninggal. Maka dengan pergantian tahun, umur kita semakin berkurang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka detik-detiknya nanti sampai pada saat yang ditentukan, maka di sanalah ajal kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan momentum tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Marilah kita evaluasi. Tahun baru Hijriah ini kita adalah perubahan, perpindahan, meningkat. Supaya kita jangan dikatakan orang-orang yang merugi. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa Allah ngomong seperti itu? Kenapa Allah katakan seperti itu? Diberikan umur panjang, tapi tidak dipergunakan untuk bermanfaat. Diberikan umur 80 tahun, tapi tidak dipergunakan untuk beribadah, tidak dipergunakan untuk berbuat kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah umur panjang yang diberikan itu. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah. Kita diamanahkan umur sekian tahun, si anu diamanahkan umur sekian tahun, maka nanti akan ditanya, wahai fulan bin fulan, kamu dikasih umur, diizinkan hidup di bumi 75 tahun. Kemana umur itu yang kamu gunakan? Wahai fulan bin fulan, kamu diberi izin hidup di atas dunia 80 tahun. Kemana umur itu kamu pergunakan? Kita akan ditanya nanti dari umur kita. Maka untuk itu, dengan momentum tahun baru ini, marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Bukankah Allah mengatakan dalam ayat yang tadi bacakan tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap diri pribadi memperhatikan, merenungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pada tahun kemarin, tahun 1441 Hijriah, apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita, untuk hari akhirat? Berapa amal yang kita perbuat? Sedekat apa kita dengan Allah? Dan tahun sekarang 1442 Hijriah, apa yang kita perbuat? Apa program kita ke depan? Mari kita merubah diri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 1442 Hijriah ini, hendaknya kita semakin banyak melakukan amal ibadah, banyak melakukan hal-hal yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum ibadallah
ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamiidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.